Mandi hujan hukumnya sunnah. Benarkah? Pemirsa, hujan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua makhluk hidup di alam semesta. Setiap tetesan air yang turun dari langit menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Hujan adalah endapan air di udara yang jatuh di permukaan bumi. Hujan memiliki jenis-jenis berdasarkan dalam proses terjadinya. Hujan selalu diawali dengan terbentuknya awan, yaitu perubahan uap air di udara menjadi butir-butir air atau es karena proses kondensasi atau pengembunan. Namun, tidak semua awan mendatangkan hujan meskipun mengandung cukup air. Butir-butir air yang membentuk awan memiliki diameter antara 0,014 mm hingga 0,035 mm, sangat kecil dan ringan, sehingga melayang-layang di udara. Berdasarkan teori benturan, butir-butir air di dalam awan berbenturan satu sama lain, sehingga menyebabkan butir-butiran tersebut bersatu bertambah besar dan dapat mencapai diameter 0,5 mm. Dan karena gaya beratnya jatuh ke bumi sebagai hujan, berdasarkan proses terjadinya, hujan terdiri dari hujan orografis, hujan konveksi, hujan frontal, dan hujan buatan. Nah pemirsa, berikut tadi penjelasan mengenai proses turunnya hujan menurut sebuah penelitian. Lantas, adakah manfaat bila kita mandi hujan dalam pandangan Islam? Berikut tim Berita Islami akan menjelaskannya. Pemirsa beriman, terdapat dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika hujan turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar hingga hujan tersebut sedikit membasahi beliau. Sebagian orang mengira bahwa ini adalah sunnah untuk mandi hujan atau berhujan-hujanan. Ini tidak benar, karena penjelasan ulama mengenai hadis ini adalah beliau membasahi sebagian anggota tubuhnya saja, bukan seluruh tubuh sebagaimana beliau mandi. Dan mengenai hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, hujan turun membasahi kami para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya sehingga hujan mengguyur beliau. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa engkau berbuat seperti ini? Lalu beliau menjawab yang artinya, karena sesungguhnya hujan ini baru saja Allah Ta'ala ciptakan. Hadis riwayat Muslim 898. Dalam hadisnya dijelaskan bahwa orang-orang yang memahami bahwa mandi hujan dan berbasah-basah adalah sunnah sesungguhnya tidaklah benar. Karena sebagaimana penjelasan para ulama bahwa maksud hadis tersebut adalah menyentuh dan menyingkap beberapa anggota badan dengan air hujan ketika pertama kali turun. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menilai bahwa tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghujankan diri beliau adalah suatu kesengajaan dan bukan kebetulan. Karena andai beliau tidak sengaja, tentu beliau akan menyelesaikan khutbahnya ketika mendung kemudian berteduh. Namun beliau terus melanjutkan khutbahnya ketika hujan turun sampai membasahi jenggot beliau. Dan mengenai hal ini, Ibnu Qudamah rahimahullah juga berkata yang artinya, berkaitan dengan hadis tersebut, ini adalah pasal disunahkannya berdiri di luar ketika awal turun hujan dan mengeluarkan pelana atau kendaraan agar mengenai air hujan. Dan meneruskan perkataan Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga berkata yang artinya, makna membuka bajunya adalah menyibaknya, yaitu menyibak sebagian tubuhnya. Dan makna baru saja Allah ciptakan ialah penciptaan dari Allah Ta'ala, dan maknanya hujan itu adalah rahmat, yakni rahmat yang baru saja Allah ciptakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil barokah tabaruk dari hujan tersebut. Konten hadis ini menjadi dalil bagi para ulama Syafi'iyah bahwa pada awal turunnya hujan disunahkan untuk menyibak tubuhnya selain aurat sehingga terguyur hujan. Pernyataan bahwa disunahkan berhujan-hujanan adalah hal yang belum pernah kami ketahui dari pendapat para ulama. Pemirsa beriman, menurut fisikawan Jerman Julius Alster dan Hans Friedrich Geitel pada tahun 1899 yang menemukan ion, beliau mengatakan bahwa ion negatif didapati berada dalam keadaan stabil di udara dengan cara berikatan dengan molekul air di sekitarnya. Itulah sebabnya mengapa ion-ion negatif banyak didapatkan pada waktu hujan turun. Setiap friksi atau gesekan yang terjadi di udara cenderung menghasilkan ion positif dan mengusir ion negatif. Angin biasanya membawa debu atau polusi dengan partikel positif, jadi kalau gesekan udara cenderung menghasilkan ion positif, maka benturan air justru menghasilkan ion negatif. Saat inilah air memecah atau menabrak benda. Ion positif jatuh bersama air.
Maka sebaliknya, ion negatif terbang bebas bersama dengan kabut yang timbul dari deburan air. Dan menurut fisikawan A.P. Kruger dari Jerman pada tahun 1960, Kruger menjelaskan bahwa dengan menghirup ion negatif dapat menurunkan kandungan level serotonin dalam darah. Serotonin adalah sejenis hormon saraf yang bersifat depresan, yang dimana kelebihan serotonin dapat mengakibatkan mental depresi dan juga dapat menimbulkan penyempitan pada saluran pernafasan. Hal ini dibuktikan juga oleh Shulman dengan melalui percobaan terhadap para pasien yang terkena angin saraf atau hamsin, yang mengalami peningkatan serotonin 1000 kali lipat dari orang biasa dan sembuh setelah melalui terapi ion negatif. Profesor Tomo Ryushi dari Tokyo Metropolitan University juga mengatakan dalam hasil penelitiannya ion negatif di udara dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui hujan dan pori-pori kulit. Ion ini masuk ke seluruh sel dalam tubuh dengan menumpang arus aliran darah. Ion negatif dalam tubuh dapat menguraikan asam laktat yang menjadi zat tidak berbahaya atau air, dan ion laktat yang mudah dibawa oleh aliran darah menuju tempat pembuangan pada saat tubuh lelah dan tegang. Asam laktat dalam tubuh akan terkurung dalam sel yang mengakibatkan timbulnya rasa pegal-pegal. Selain itu, ion negatif mempunyai kemampuan meningkatkan kerja limpa dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Otomatis tubuh mampu menghadapi berbagai virus yang masuk. Influenza dan penyakit virus lainnya pun tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, dalam beberapa literatur, air hujan juga mengandung H2O2 atau hidrogen peroksida, yang ternyata H2O2 dapat dijadikan holistic healing atau terapi pengobatan. Oleh karenanya manfaat lain dari air hujan bagi kesehatan yaitu mencegah dan mengobati masalah pada lambung seperti MAH, kandungan gas berlebih, kembung, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat tradisional juga telah mengenal pengobatan dengan menggunakan air hujan yang dikelola secara sederhana seperti menadahkan air hujan yang langsung dari langit tanpa melalui perantara seperti genteng, talang air, dan sebagainya. Setelah hujan berlangsung kira-kira 10 menit hujan pertama, pindahkanlah air hujan tersebut ke dalam botol atau gelas dan kemudian endapkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, ambil setengah bagian air paling atas dan dimasak sampai mendidih seperti memasak air minum. Konsumsi secara rutin air hujan yang telah dimasak tersebut secara rutin, karena itu juga dapat menjadi pengganti air minum kita sehari-hari. Sebuah catatan penting bahwa tidak semua air hujan mengandung ion negatif yang berguna bagi tubuh, seperti daerah industri misalnya, dengan asap pabriknya justru akan menghasilkan hujan asam yang sangat berbahaya. Intinya, hujan yang dimaksud adalah hujan dengan daerah yang jauh dari polusi udara. Nah pemirsa, berikut tadi penjelasan mengenai air hujan dan manfaatnya. Jadi terkena air hujan itu baik untuk tubuh kita, karena di dalamnya terdapat begitu banyak ion negatif yang bisa membuat daya tahan tubuh menjadi lebih kuat dan jauh dari berbagai penyakit. Semoga dengan tayangan ini kita dapat semakin bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gemes banget tadi lihat anak kecil ya. Iya, jadi ingat anak di rumah. banget. Tapi emang kalau kita perhatikan ya, anak-anak di kota besar dengan yang di luar kota itu, daya tahan tubuhnya lebih kuat yang di luar kota karena sering hujan-hujanan itu. Sementara kalau yang di kota itu kan lebih tertib ya, apa-apa selalu dijaga, jadinya lebih rentan. Tapi saya dulu juga waktu kecil saya emang nggak dilarang sama orang tua main hujan, dan emang lihat ternyata tadi juga banyak sekali manfaatnya, dan ternyata air hujan itu kalau kita tampung tanpa terkena genteng atau hal-hal lain lebih dulu, itu mengandung ion positif yang kalau kita diamin 24 jam atau yang bagian atasnya airnya kita masak bisa buat minum, dan itu bagus sekali buat tubuh kita. Tapi air hujannya pastikan ya kita tidak tinggal di daerah yang penuh dengan industri. Betul sekali, ternyata bisa mencegah seperti tadi lambung ya. Ternyata aku makanya paling senang ngeliat anak-anak kecil main bola di tengah-tengah hujan, kayak makin heboh gitu kan. Ternyata makin tenaganya makin kuat abis itu ya. Iya, ternyata memang betul tadi ya setelah diikuti penelitian dari dan Rasulullah juga nggak pernah takut sama air hujan. Lagi khutbah tadi diceritakan bahwa sampai jenggotnya basah. Nah baik pemirsa, kita lewatkan dulu hujan karena sekarang kita mau menceritakan tentang kisah di balik wanita berhijab. Banyak sekali alasan kenapa orang itu menggunakan jilbab. Kamu dan juga banyak, pastinya kan? Iya, dan banyak sekali ceritanya nanti kita akan bahas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.